Sapa kita semua, Salam. Saat ini saya sebagai mahasiswa yang belajar di STTC Arnauli. Saat ini saya akan membuat tutor atau berupa video khususnya di mata kuliah kami metodologi penelitian, di mana saat ini kami tidak bisa menyerahkan tugas kami secara langsung atau secara tatap muka mengingat situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Baik, saat ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil tugas atau diskusi kelompok kami dengan judul cara mencari dan mengatasi masalah. Nah, sebelumnya perlu kita tahu arti daripada masalah itu. Masalah adalah sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang tidak kita inginkan atau yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kehidupan kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari masalah. Sesuai dengan keinginan manusia bahwa masalah harus dicari solusinya atau jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Penyelesaian masalah menghendaki seseorang membuat keputusan. Tidak heran kalau setiap hari manusia selalu ada membuat keputusan, seperti seorang pendidik ingin membantu peserta didik mengatasi masalah. Melakukan penelitian intinya mengiring kita kepada mencari solusi atau jalan keluar penyelesaian masalah secara metode ilmiah. Metode ilmiah ini akan mendapatkan kesimpulan yang rasional, sistematis, dan empiris. Membuat keputusan melibatkan ketidakpastian dan risiko. Misalnya, keputusan untuk melaksanakan kurikulum pembelajaran bukan saja mengeluarkan dana yang besar, malah mengubah sistem pembelajaran atau sistem pendidikan yang sedang dan telah berjalan. Besar kecilnya resiko yang dihadapi tergantung kepada keputusan yang akan diambil. Untuk mengurangi resiko, maka keputusan perlu dibuat berdasarkan pada bukti-bukti atau fakta yang berkaitan dengan suatu masalah. Proses mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi sebagai data untuk membuat keputusan merupakan proses penelitian. Suatu bukti hanya akan sah dan dipercayai sekiranya proses pengumpulan, penganalisis, dan penafsiran dilakukan secara sistematis. Proses sistematis ini dikenal sebagai penelitian ilmiah. Saat ini saya akan menjelaskan cara menemukan masalah dalam penelitian. Nah, pertanyaan yang sering mendasar atau yang sering diajukan oleh seorang penelitian ialah bagaimana untuk menemukan masalah. Meskipun tidak ada teknik yang khusus yang pasti untuk menemukan suatu persoalan, ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk memulai mengenal masalah. Sumber-sumber tersebut adalah pengalaman, berpikir deduksi dari teori-teori serta literatur yang relevan dengan penelitian. Seterusnya, berpikir induksi dari fenomena-fenomena yang berlaku
secara empiris. Setiap sumber-sumber tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Gabungan sumber-sumber secara simultan dapat digunakan untuk memulai mengenal suatu masalah penelitian. Dalam cara menemukan masalah dalam penelitian, dapat kita tentukan dua hal, yaitu ketetapan masalah, yang kedua, ketetapan cara pemecahan masalah. Baik, saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan sumber-sumber masalah dalam penelitian. Yaitu yang pertama kita temukan yaitu masalah formal. Masalah formal ada beberapa bagian, yaitu satu, temuan dan rekomendasi, yang kedua analogi, yang ketiga renovasi, yang keempat masalah non formal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menemukan solusinya masalah dalam penelitian. Nah, tentu kita tahu bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan solusi, jawaban terhadap suatu masalah. Masalah penelitian dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Demikianlah tutur saya ini, sekiranya boleh bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya sapa kita semua. Salam. Kasihmu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar